Super Semar. Guna memulihkan keamanan negara, pada tanggal 11 Maret tahun 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah Tanggal 11 Maret atau SP Tanggal 11 Maret atau Super Semar. Isi Super Semar adalah pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. TAAAN stabilitas politik. Dengan dikukuhkannya Letjen Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Orde Baru dalam penataan stabilitas politik adalah pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif kembali dipulihkan dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. XI-MPRS 1966 tentang kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan, fusi, partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai tersebut didasarkan pada persamaan program. 3 kekuatan sosial politik tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSIT dan Perti. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI dan Parkindo. Golongan Karya, Golkar. Pemilihan umum. Selama Orde Baru pemerintah melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dalam memenangkan pemilu. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila pada tanggal 12 April tahun 1976. Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 pada semua lapisan masyarakat. Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, merupakan sebuah konsep dan kebijakan politik yang mengatur tentang fungsi ABRI dalam tatanan kehidupan bernegara. Dwifungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi sebagai kegiatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional.